Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya Mas Eko kita mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak biaya persalinan ditanggung negara nih? Setuju, hati-hati atau bagaimana Pak Ondo? Ya, saya sangat setuju biaya persalinan ditanggung negara. Hanya pertanyaan saya itu APBN, APBD atau BPJS. Saya sangat mengapresiasi Inpres nomor 5 tahun 22 ini tentang jam persal ya. Pertanyaan saya, kok berlakunya hanya 31 Desember 2022? Cukup nggak tuh waktunya mendata? Kemudian koordinasi, sosialisasi antar 4 menteri terkait, Pemda dan BPJS, hendaknya berjalan cepat dan tepat. Apakah sejak kehamilan muda sudah mendapat jaminan kesehatan ibu dan cabang bayi? Dan bagaimana untuk anak yang ketiga, anak yang keempat, apakah semua? Kan kita ada aturan keluarga berencana. Dalam Inpres hanya biaya melahirkan. Bagaimana pasca melahirkan? Bayi lahir, tetapi setelah lahir tidak dapat asupan yang layak dan sehat karena miskin. Ini bagaimana? Takutnya gratis lahir, tapi lahir kemudian, tak lama kemudian jadi bayi kurang gizi, stunting. Nah, hal ini Pemda harus benar-benar memperhatikan hal ini secara serius. Kemudian kematian ibu melahirkan di Indonesia berkisar 300 per 1000. Ditargetkan 180 per 100.000. Ditargetkan 183 per 100.000 di tahun 2024. Padahal Inpresnya berlaku 31 Desember 2022. Waktunya terlalu singkat untuk mendata. Faktor berkontribusi terhadap tingginya angka kematian tersebut tidak hanya aksesibilitas pelayanan, kesehatan, distribusi, fasilitas kesehatan jarak tempuh, dan transportasi atau biaya, tapi menurut saya juga pengetahuan ibu dalam merawat, menjaga kesehatan ibu dan bayinya sebelum melahirkan. Jadi sekali lagi apapun itu, saya mengapresiasi Pak Jokowi. Terima kasih atas Inpres ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk masukan-masukan yang sangat konkret. Selamat pagi Pak. Pak Ondo tadi juga mengingatkan, ini kan berlaku 31 Desember ya? Ya. Kalau tidak salah begitu. Dan sementara ini kan waktunya menurut Pak Ondo terlalu singkat untuk melakukan pendataan ulang. Tadi kan Pak Muhadjir juga mengatakan data sudah ada, tapi akan dikonfirmasi ulang apakah data itu akurat apa tidak. Betul. Cukup tidak itu kira-kira melakukan pendataan? Karena kalau yang data penerimanya saja sudah salah, ya akhirnya tidak pas juga niat baik ini dilakukan. Bagaimana Mas? Kalau data penduduk yang paling pas itu berarti berada di Kemendagri ya, karena dia punya NIK ya. Kemudian itu bisa buka dikonversi ke Kemensos. Kemensos kan juga punya data soal mereka-mereka yang yang sering mendapat bantuan ya, bantuan DTKS sosial. tadi ya. Betul, yang dikatakan ya. Pak Muhadjir Effendi. Ya, kemudian Pak Muhadjir tadi juga bilang BKKBN. Masih ada itu ternyata. Betul. BKKBN itu paling bawah ada tim pendamping. Nah, itu mungkin yang harus terus bergerak. Tim pendamping itu bisa juga berhubungan dengan RT RW di daerahnya masing-masing kan, untuk mendata mungkin atau mungkin melakukan edukasi kepada siapapun. Termasuk mereka yang ingin tidak termasuk dalam masuk ke BPJS, Leo. Betul. Itu kan banyak yang disebutkan Pak Muhadjir tadi, sekitar 30%. Banyak sekali itu 30%. Jadi memang ini langkah yang bagus sebetulnya, tapi mungkin problemnya adalah mungkin di aturan teknisnya nanti. Juga beberapa hal lain tadi yang disampaikan ya, Pak Ondo mengatakan harus jelas juga ini yang ditanggung itu biaya persalinan anak keberapa. Apakah kalau nanti anaknya sebanyak-banyaknya begitu, semuanya dibayari negara? Karena tadi Pak Sukarman mengatakan kalau ini terus-terusan dilakukan, bantuan dalam tanda petik, sementara kondisi penerimanya mungkin ekonominya sebenarnya sudah membaik, tapi datanya tidak terupdate, ya itu kan berarti buang-buang uang negara juga.